inilah para Sri Kandi dan para pejuang Wali Songo Indonesia yang berada di Hong Kong. Mereka terus bergerak dan berjuang untuk menyuarakan kebenaran. Karena di Indonesia ada sebuah gerombolan yang berusaha untuk memalsukan nasab mulia Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam serta membelokkan sejarah negara Republik Indonesia. Dan ini terus diperjuangkan dan disuarakan di seluruh penjuru dunia agar masyarakat tahu akan kebenaran. Karena kalau tidak tahu akan kebenaran, kesalahan terus disuarakan, maka akan menjadi kebenaran. Oleh karena itu, tugas sebagai bangsa Indonesia harus berani menyuarakan kebenaran dimanapun berada, dimanapun berpijak, tetap menjunjung dan tetap menjaga kehormatan negara Republik Indonesia. Leluhur kita lebih mulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di channel Langit Pitu. Sahabat-sahabat, saudara-saudaraku dimanapun berada, semoga dalam keadaan sehat walafiat, bahagia selalu bersama keluarga. Amin ya robbal alamin. Sahabat saudaraku, jangan jenuh-jenuh, jangan bosan-bosan di channel Langit Pitu. Demikian tadi telah saya tayangkan adalah pasukan Sri Kandi yang berada di Hong Kong. Pasukan Sri Kandi PWLS yang terdiri dari golongan perempuan. Yang jelas mereka ikut memperjuangkan bangsa ini dari pembelokan sejarah. Dan telah kita dengarkan bersama tadi bahwa Indonesia sedang tidak baik-baik saja karena banyaknya pembelokan sejarah, pemalsuan makam, serta pejuang-pejuang Nusantara NKRI telah dibalawikan. Sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku dimanapun berada, perlu kita ketahui bahwa adanya PWLS adalah untuk menjadi garda terdepan menjaga ulama kiai pribumi Nusantara, menjaga kedaulatan rakyat Indonesia, menjaga kedaulatan bangsa negara ini. Jadi jangan sungkan-sungkan, jangan ragu-ragu untuk tetap bergabung bersama kami Laskar Sabilillah PWLS Perjuangan Wali Songo Indonesia. Sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku, di sini kita lihat tayangan tadi. Begitu semangatnya, begitu menyala para Laskar Sabilillah, para Sri Kandi, dan itu berada di negeri sana, yaitu Hong Kong. Kami PWLS akan tumbuh di seluruh penjuru dunia karena kami akan berada untuk meluruskan dan untuk menjaga marwah bangsa ini. Jangan sampai bangsa ini dirongrong, dibiarkan, sementara mereka pendatang bisa menguasai di negeri ini. Sahabat saudaraku, kita cerdaskan kita masing-masing. Kita gandeng, kita rangkul untuk kebersamaan menjaga. Kita bersama-sama berjuang untuk negeri tercinta ini. Indonesia adalah negeri yang makmur. Indonesia adalah negeri yang besar. Dan Indonesia adalah negeri yang ramah tamah. Jangan sampai dikotori dari orang-orang yang jelas menguntungkan klannya atau jelas menguntungkan kepribadiannya. PWLS dengan semangatnya untuk membentengi dari semua gerong-gerongan, dari semua penjajah, dari semua orang-orang yang mau menjadikan negeri ini negeri khilafah. Sahabat saudaraku dimanapun berada, klan Balawi semakin hari semakin tidak melihat siapa mereka sebenarnya. Mereka sudah menginjak-injak pribumi Nusantara. Mereka sudah menyepelekan. Mereka sudah berani mempersekusi. Mereka sudah berani menurunkan surat
Surat itu tertuju kepada Kiai Pribumi Nusantara. Kita harus bangkit sebagai warga negara Pribumi Nusantara Indonesia ini. Kita jaga para ulama Kiai Nusantara Pribumi. Kita angkat. Kita jangan diam. Karena kita adalah yang memiliki Nusantara ini. Bukan mereka klan Balawi yang mempunyai negeri ini. Untuk para mukibin jongos-jongos klan Balawi, ingat, Anda saat ini berkoar-koar, tetapi Anda, cucu kalian, akan merasakan apa yang kalian buat. Anda hanya segelintir orang, tetapi anak cucu kalian akan terus tumbuh dan akan terus tersesat jika kalian tetap pada pendirian untuk mengikuti kabib-kabib Dobologi. Mereka adalah pendatang, mereka bukan orang sini. Sahabat-sahabatku, saudara-saudaraku dimanapun berada, kita lihat mereka untuk para kabib-kabib Dobologi. Hanya tes DNA mereka lari terbirit-birit, tidak berani membuktikan kebenarannya bahwa mereka adalah cucu dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Hanya tes DNA mereka tidak berani. Ini sudah fix, sudah jelas, berarti mereka palsu. Untuk mukibin, sadarlah dan cepat istighfar. Karena jelas, tidak usah berpikir yang jauh-jauh. Kita berpikir yang dekat saja. Kenapa para kabib-kabib disuruh DNA tidak berani? Itu saja. Kita tidak perlu memikirkan yang lain. Karena kalau memikirkan yang lain, jelas kalian tidak akan sampai. Jadi saya sarankan kalian untuk berpikir. Kenapa para kabib disuruh tes DNA tidak berani? Itu untuk masalah nasab. Jelas mereka tidak akan berani. Berarti apa? Berarti mereka adalah hanya mengaku-ngaku. Mereka hanya sosok yang dibalut dengan jubah yang mengaku-ngaku sebagai cucu Nabi Muhammad SAW. Sahabat-sahabat, saudara-saudaraku dimanapun berada, alhamdulillah untuk kita yang sekarang sudah tersadarkan dan kita sudah paham siapa kabib itu. Berarti kita masih diberi waktu dan kita diberikan suatu kelebihan oleh Yang Maha Kuasa untuk disadarkan. Kita tinggal menunggu untuk para mukibin-mukibin. Semoga mendapatkan hidayah seperti kami. Bahwasannya karena betul kabib bukanlah duriah Nabi. Sahabat-sahabat, saudara-saudaraku dimanapun berada, penting untuk kita menjaga, penting untuk kita saling menghargai, penting untuk kita saling merawat peninggalan leluhur, peninggalan nenek moyang kita, peninggalan sejarah. Maka barang siapa orang yang membelokkan sejarah, pasti akan kita tabrak. Sahabat-sahabat, saudara-saudaraku dimanapun berada, hiduplah di jalan yang benar. Walaupun banyak rintangan, walaupun banyak hujatan, tapi tetaplah tegar, terus bergerak di bawah UUD 45. Karena koridor kami, karena koridor kita tetap kita hidup di bawah Undang-Undang Dasar 45. Makanya pergerakan kita tetap untuk satu jalur, tetap saling koordinasi. Jangan sampai kita menyalahgunakan sebuah organisasi. Sahabat-sahabat, saudara-saudaraku dimanapun berada, perjuangan ini sudah dilakukan dari zaman nenek moyang kita. Jangan pernah takut. Nyawa adalah takdir, dan takdir adalah akhir. Sahabat-sahabat, saudara-saudaraku dimanapun berada, terus bergerak. Nusantara NKRI, harga mati.